Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asyraqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil lil muallif rahimahullahu taala wa adama naba'ihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darainil Fatihah. Jamaah Majelis Silaturahim dan Zikir Subuh Ahad, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para guru, asatid, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Inabah, juga pengurus Majelis Silaturahmi dan Zikir Subuh Ahad. Baik, karena sudah siang, kita lanjut kajian tafsir surah Al-Baqarah. Ya. Ayat 21. Baik, kita mulai. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. At-tafsir. Langsung aja ke tafsirnya deh. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, munabbihan al-ibadah, memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, ila dalail qudrati wal wahdaniyah, kepada bukti-bukti kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Di ayat ini yang akan kita kaji bukti ke maha kuasaan Allah dan bukti ke keesaan Allah. Cuma Allah yang mampu melakukan berbagai hal. Ya Yuhannas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ayya ma'syara bani Adam, hai sekalian manusia. Udhkuru ni'amallahil jalilata alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kalian. Wa'budullaha rabbakum, dan sembahlah Allah Tuhan kalian, alladzi rabbakum wa ansha'akum, yang merawat kalian dan yang menciptakan kalian. Ba'da alam takunu syai'a, setelah dulunya kalian bukan apa-apa. Dulu kita ini bukan apa-apa. Bahkan sebelum ruh sekalipun kita bukan apa-apa. Awalnya kan alam ruh. Dulunya sebelum alam ruh ya kita bukan apa-apa, bukan ruh. Nah, ruh itu Allah ciptakan. Sekarang kita berada di alam lahir. Masih beberapa alam lagi yang akan kita jumpai. Ya. U'budu bitauhidihi, sembahlah Allah dengan mengesakannya. Wa syukrihi, dengan mensyukurinya. Wa ta'atihi, dan dengan mentaatinya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum,
Yaitulah Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Alladzi aujadakum biqudrati minal adam, yaitu yang menciptakan kalian dengan kuasanya setelah kalian tidak ada. Wa khalaqa min qablikum minal umami, dan yang menciptakan umat-umat sebelum kalian. La'allakum tatakun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Ai litakunu fi zumratil muttaqin, agar kalian masuk dalam golongan orang-orang yang takwa. Al-faizina bil huda, yang beruntung dengan petunjuk, wal falahi, dan kemenangan. Itu tujuan kita mentauhidkan Allah, biar kita menjadi orang yang takwa dan orang yang sukses, orang yang beruntung. Qala al-Baydawi, berkata Imam Baydawi dalam tafsirnya, lamma addada ta'ala firaqal mukallafina, ketika Allah menyebut sejumlah kelompok orang-orang mukallaf. Jadi kalau kita lihat sebelum ayat ini, Allah bercerita tentang kelompok orang-orang yang takwa. Kemudian lanjut dengan kelompok orang-orang yang munafik dengan berbagai macam karakternya itu kemarin. Nah, kemudian aqbala alaihim bil khitabi ala sabilil ittifat. Kemudian Allah menghadap mereka ya dengan jalan pengalihan. Artinya setelah Allah bicara tentang tanda-tanda orang yang takwa, kemudian Allah bicara tentang karakter orang-orang munafik. Nah, ayat selanjutnya beralih menceritakan tentang tauhid dengan berbagai bukti ketauhidan Allah. Sampai sekarang Pak, nih orang sini kumpulin dah, suruh bikin sayap nyamuk, bisa apa kagak? Pak RT mana Pak RT? RW? PDKM? Undang semua warganya, bikin rapat, bikin sayap nyamuk, bisa nggak? Oh nggak mampu Pak Ustadz, jangan belagu, sembah Allah yang benar. Ah kurang Pak Ustadz, kumpulin semua yang ada di mana nih? Di RW 8. Benar ya, RW 8 ya? Kumpulin semua. Ah kurang Pak Ustadz, tambahin orang-orang teknokrat. Kumpulin semua. Suruh bikin sayap nyamuk. Nggak ada yang sanggup Pak, baru sayap nyamuk. Makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ungkap dalam Al-Quran untuk menggarisbawahi akidahnya orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah pernah menceritakan tentang nyamuk atau lalat. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy, bahkan orang Yahudi mengatakan, katanya Al-Quran kitab suci. Kenapa soal lalat diangkat? Apa hubungannya kitab suci dengan lalat? Padahal dengan lalat atau nyamuk, Allah ingin menjatuhkan akidahnya orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy itu paling kreatif ngebuat Tuhan. Ada yang dari terigu, ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Ya. Salah satu yang paling unik adalah Umar bin Khattab kalau bikin Tuhan dari terigu. Tuhan disembah. Itu lapar, Tuhannya dipotek. Nah, Allah ledek tuh. Kalau memang benar ini yang maha kuasa, itu lalat nemplok di hidungnya Tuhan. Sampai hidungnya Tuhan gerepes, kalau bahasa Depoknya. Ya. Tuhan hidungnya dimakan, juga ingin aja.
Tuh, lihat tuh. Cuma dengan lalat saja Tuhanmu nggak bisa berbuat apa-apa. Apa pantas ini disembah? Makanya ujungnya yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan nyamuk, dengan lalat, Allah ingin memberikan petunjuk kepada mereka, dan dengan nyamuk dan lalat Allah sesatkan mereka. Ini kan menghina Tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Ya. Cuma Allah yang mampu menciptakan sayap nyamuk. Cuma Allah yang mampu menciptakan sayap lalat, bahkan binatang-binatang yang lain. Yang lain tidak. Jadi jangan sekutukan Allah, begitu maksudnya. Sekarang kita bicara tauhid nih. Setelah Allah nyebut beberapa kelompok model orang-orang yang takwa dengan sifat-sifatnya, kemudian Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Sekarang Allah ajak kita bagaimana mensyukuri nikmatnya dengan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan disekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hazza alisami, untuk menggetarkan orang yang mendengar. Watan syiton lahu, dan memberikan semangat kepada pendengar. Wahtimaman bi amril ibadah wa tabkhiman li sya'niha, dan agar manusia memperhatikan urusan ibadah. Jangan main-main masalah ibadah. Jangan dianggap remeh. Modal kita buat tiket ke surga ya ibadah. Ya. Jangan dianggap remeh. Gitu. Tapi setelah kita meyakini kemahakuasaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabkhiman li sya'niha, dan mengagungkan li sya'niha ibadah. Ini kayaknya kan begini-gini aja nih kita nih sholat berjamaah. Padahal luar biasa. Kalau bapak-bapak jalan dari tempat jauh gelap, nanti gelapnya itu Allah ganti dengan nur. Gitu. Ya. Kan ada orang yang waya gini masih ngebungkal baik. Gitu. Bahasa siapa itu? Betawi ya. Waya gini masih ngebungkal baik gitu kan. Sholat subuhnya udah kelar, waktu subuh baru sholat. Jadi kalau nanti kita di sana dicuekin sama Allah, jangan salahkan Allah, lu sama gua cuek dulu, begitu. Ya, tinggal tergantung kita, Pak. Mau lihat keadaan orang di akhirat nanti, lihat keadaannya sekarang. Ya, orang yang cuek sama Tuhan, sama Allah, ya jangan salahkan ntar. Allah balas dengan cueknya lagi gitu. Kalau orang suka ngeledek Allah di muka bumi, ntar diledek lagi gitu. Makanya ini menjadi hal yang penting kita perhatikan ibadah kita. Jangan anggap enteng. Hidup cuma Allah kasih sekali, nggak ada dua kali. Udah mati, udah nggak bangkit lagi. Kesempatan kita untuk membuat akhirat kita bahagia, saatnya sekarang di dunia. Dunia tempat melobi Tuhan. Dunia tempat kita merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab kalau sudah mati, udah selesai. Jangankan mati, begitu sampai tenggorokan, selesai udah. Kan banyak di Al-Quran tuh. Ungkapan orang-orang yang menyesal, yang tidak memanfaatkan waktunya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minal sholihin. Ya Allah, tunda ajalku sebentar saja. Seakan begini, emang kenapa kalau aneh tunda? Wa asaddaqa, saya akan sedekah. Wa akum minal sholihin, saya akan jadi orang-orang soleh. Gak bisa. Bahkan ada orang yang ngambek di akhirat. Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fima tab. Ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi. Emang kenapa kalau umpama kamu kembali? La'ali a'malu sholihan fima taraktu.
Saya akan beramal soleh terhadap apa yang pernah aku tinggalkan dulu waktu di bumi, nggak pernah sholat. Jangankan berjamaah, sholat aja ogah. Itu penyesalannya gak ada artinya, Pak. Makanya Allah tegas, kalla kalimatun huwa qailuha, nonsen gitu. Kalau kata Nasir, nongseng gitu. Ada dengar Nasir gak? Apa Bokir? Nonsen kata dia. Itu guru saya kalau ngartiin kalla begitu tuh. Kalau ngaji tafsir, ya Abraham Nawawi, kalla nonsen gitu. Itu cuman omun-omun doang. Ya, Pak. Itu kalau ngomong-ngomong ya, Pak. Saya akan berantah sampai ke Antartika, pret. Ujungnya malah rakyat yang dudak-dudak sampai SPBU. Hebat ya janjinya ya. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Ujungnya rakyat diubur-ubur sampai SPBU. Dah, itu urusan politik. Kalah, kata Allah, nonsen, ente mau ngapain? Makanya hidup jangan sembarangan, Pak. Kita dikasih waktu cuma sekali. Brengsek di dunia, udah akan brengsek lagi di akhirat. Baik di dunia, akan baik di akhirat. Cuma sekali Allah kasih. Enggak 2 kali. Banyak, Pak, penyesalan. Bahkan ada orang yang masuk neraka, nyesel juga. Dasar lo setan lo, gue ngikutin lo dulu di bumi. Sekarang lo gak belain gue. Siapa suruh lo ngikutin gue? Begitu kata setan. Lihat kalau baca ayat. Sampai setan dimaki-maki. Setan aja gak mau, Pak, dimaki-maki. Emang siapa suruh ikutin gue? Kan Allah bilang setan itu musuh yang nyata. Apa dalam surah Yasin? Aduwwum mubin. Udah tahu gue musuh lo yang nyata. Kenapa lo ikutin? Itu setan aja, nggak mau. Hah? Kayak gitu, Pak. Semuanya nggak ada yang tanggung jawab. Yauma sa'nun yugni. Semua orang bawa persoalannya sendiri masing-masing. Semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Ya Allah, sekarang Bapak akrab sama istri. Ntar Bapak lari dari istri. Takut ditanya hak dan kewajiban. Istri dekat sama suami, ya enggak, gimana enggak dekat, olahraga berdua jalan gitu kan. Begitu di akhirat istri lari dari suami, kenapa? Takut ditanya hak dan kewajiban. Anak dekat sama bapak, anak lari dari bapaknya, takut. Bapak dekat sama anak, bapak lari dari anaknya, gitu kata Al-Quran. Udah ada urusan lu masing-masing dah. Nah, kalau kita bakal hidup rame-rame di kubur, silakan dah rame-rame kita maksiat. Kali bisa ngelawan malaikat mungkar nakir gitu. Tak keroyok tar malaikat mungkar nakir. Kalau merasa entar di kubur rame. Sendirian apa rame? Nah, ini pentingnya kita perhatikan ibadah, jangan macam-macam. Hidup cuman sekali. Ya, hidup cuman sekali. Terus ini pada bengong baik ini. Sama saya juga takut. Ya kalau ngomong ini buat saya juga, Pak, bukan buat bapak-bapak. Ya Allah ya Rabbi. Iya ya, satu hidup cuma sekali dikasih hidup. Gak 2 kali enggak. Wa innama kathuran nida'u, hanya saja banyak panggilan fil Quran dalam Al-Quran biya ayyuha, dengan kalimat ya ayuha, banyak banget. Mau puasa, ya ayuha. Bapak kalau hitung tuh kalimat ya ayuha banyak banget. Kalau Indonesia mengartikannya wahai, hey. Ya. Kenapa Allah banyak menggunakan kalimat ya ayuha, wahai? Listiqlalihi bi'aujuhim minat ta'kid. Karena tersendirinya dia dengan berbagai aspek dari bentuk penguatan. Jadi Allah ingin memberikan penguatan dengan kalimat ya ayuha tadi. Wa kullu ma nadallahu lahu ibadahu, setiap Allah panggil hambanya. Min haitsu innaha umurun azam,
dari sekiranya bahwa itu adalah perkara yang besar. Min haqiha ayatafattanulaha, yang seharusnya mereka perhatikan. Wa yuqbilu biqulubihim, dan mereka menghadapkan hati mereka alaiha, atasnya. Wa aktsaruhum anha ghafilun, tapi kebanyakan mereka lalai. Ini kalau dalam ilmu nahu jadi khobar nih. Hakikun bi ayuna dan bil akidil ablak, maka sudah sepatutnya Allah panggil dengan kalimat yang menguatkan dan cukup hebat. Jadi maksudnya begini, Pak. Ketika perkara itu begitu agung, begitu besar, dan Allah kepengen kita betul-betul memperhatikan perkara itu, maka Allah gunakan kalimat ya ayyuha. Jangan main-main, ini urusan besar. Jadi Allah gunakan kalimat ya ayyuha supaya manusia betul-betul mikirin, memperhatikan ini urusan besar ini, jangan main-main. Jadi kalau ada orang setelah baca Al-Quran ya ayyuha biasa-biasa aja, nah, kalau bahasa Betawi itu orang budeg gitu aja udah. Paham nggak? Orang belagu banget tuh. Contoh ayat puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Jangan main-main nih, puasa urusan penting. Banyak juga nggak puasa, berarti budeg lu gitu. Jadi kerap kali Allah panggil hambanya, ya, dengan perkara-perkara yang cukup agung. Seperti ayat yang kita bahas saat ini, ya Yuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang takwa.